Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqwalu Rasulullah fi fadilatil wudu. Beberapa perkataan Rasulullah mengenai keutamaan dan keistimewaan berwudu. Berwudu yang sering kita pahami adalah untuk menghilangkan hadas kecil, bahagian daripada taharah, untuk menghilangkan hadas kecil dan dilakukan menjelang mengerjakan sholat ataupun membaca Al-Quran. Namun di dalam agama menjaga wudu walaupun di luar mengerjakan sholat ialah suatu keistimewaan dan bahagian daripada ibadah. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya, pertama, dengan berwudu dosa-dosa akan berguguran. Sabda Nabi, "Man tawadda'a fa ahsana wudu'a kharajat khatayahu bi jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu lalu ia memperbagus akan wudunya, niscaya kesalahan-kesalahannya keluar dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Idza tawadda'a al-'abdu al-muslim al-mu'min wa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadara ilaiha bi'ainihi minal ma'. Apabila seorang hamba berwudu lalu membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya semua kesalahan-kesalahan yang dia lihat dengan dua matanya bersamaan dengan turunnya air wudu. Fa idza ghasala yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu minal ma'. Maka apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluar dari kedua tangannya semua kesalahan yang dilakukan tangan bersamaan dengan turunnya air. Dan apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dari kedua kakinya semua kesalahan yang dilakukan oleh kakinya, hingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Demikianlah keistimewaan wudu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa menjaga wudu ini merupakan bahagian dari kesempurnaan iman. Wala yuhafizu 'ala wudu illa mu'minun. Dan tidaklah menjaga wudu kecuali orang-orang mukmin. Keistimewaan wudu yang ketiga adalah bekas air wudu pada anggota tubuh akan menjadi tanda yang bercahaya-cahaya di hari kiamat sebagai tanda umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min athari wudu. Sesungguhnya umatku akan dilahirkan pada hari kiamat dalam keadaan putih bersinar karena bekas air wudu. Ternyata makin banyak wudu
semua tampak umat Nabi, cahaya pada diri mereka. Itu semua karena sebab menjaga wuduknya selama hidup dunia. Selanjutnya yang keempat, berwuduk lalu membaca doa setelah wuduk. Allah akan bukakan 8 pintu syurga baginya, sebagaimana sabda Nabi, ma minkum min ahadin yatawaddau fa yuhsinul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hingga akhir. Tidaklah seseorang di antara kalian berwuduk dan membaguskan wuduknya, lalu setelah wuduk ia membaca doa setelah wuduk, illa futihat lahu abwabal jannah yadkhulu min ayyiha syaa, melainkan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8, dan dia boleh memilih masuk dari pintu mana saja yang dia mau. Kita jauh kadang-kadang sering dianggap remeh doa setelah wudhu. Anda baca kadang-kadang boleh jadi hancur atau Anda dah biasakan. Padahal doa setelah berwudhu terdapat keistimewaan terbukanya pintu syurga. Malah yang ramai baca tu anak-anak BTPA, anak pintu TPA kan, tempatnya baca ia ustaz anak tempat nyan yang sering baca seolah-olah yang Tuhan hanya boleh baca, hanya boleh baca itu Tuhan jika dapat awak. Yang kelima, keistimewaan berwuduk. Orang yang berwuduk sebelum tidur akan didoakan oleh malaikat. Rasulullah bersabda, man bata tahiran bata fi sya'rihi malakun falam yastayqid illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan bin fulan karena ia tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi